Dongeng Disabilitas Netra 2021. Saya Serli dari SLB Negeri Rasojaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan membawakan sebuah dongeng dari Ketapang, Kalimantan Barat yang berjudul Nek Kelampung Buntu. Di sebuah desa, hiduplah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak gadis. Anak gadis itu bernama Kenanga dan Mawar. Mereka bukan berasal dari ibu yang sama, keduanya adalah saudara tiri. Kenanga gadis yang santun, rajin, dan baik hati. Semua pekerjaan rumah ditugaskan ibunya padanya dan dikerjakannya dengan ikhlas. Adapun Mawar, kerjanya hanya berdandan dan bermalas-malasan di kamar. Ia gadis yang sombong. Suatu hari, ketika ayah sedang pergi, Kenanga mendapat tugas mencuci pakaian ke sungai. Kenanga, cepat cuci pakaian ini. Cuci yang bersih. Kalau masih kotor, kau harus pergi lagi mencucinya. Kenanga pun berangkat dengan menjinjing sekeranjang pakaian kotor. Sampai di sungai, Kenanga turun ke lanting. Kenanga pun meletakkan keranjangnya di lanting. Sedang asik mencuci, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi tuk tuk tuk. Suara motor air yang merupakan alat transportasi daerah itu. Tak lama berselang, motor air itu pun tiba dekat lanting Kenanga. Lanting pun diterpa gelombang dari motor air itu, sehingga semua pakaian Kenanga hanyut di sungai. Kenanga sedih, tetapi tidak tinggal diam. Ia segera naik tepi sungai dan menyusuri sungai mengikuti arah air. Namun, tak satu pun pakaian yang tersangkut. Kenanga terus berjalan hingga hampir malam. Bertemulah ia dengan sebuah gubuk yang ditinggali oleh seorang nenek tua. Si nenek menyapa, "Anak gadis, mau kemana? Berjalan seorang diri, hari sudah hampir malam." "Saya Kenanga, Nek. Tadinya saya mencuci di lanting, lalu ada motor air yang lewat. Cucian saya kena gelombang dan hanyut. Saya menyusur tepi sungai, barangkali ada baju yang tersangkut. Tapi tak ada, saya takut balik, takut dimarah emak." "Nenek siapa, Nek?" "Aku Nek Kelampung." "Kalau begitu, naiklah kau. Tidur sini jak malam ni, besok pagi baru balik." Kenanga pun naik ke pondok Nek Kelampung. Setelah makan, mereka pun berbaring. Nenek minta dipijat oleh Kenanga. Kenanga pun memijat nenek. Tiba-tiba, Kenanga mendengar suara tuh dari belakang nenek. Keluarlah aroma yang menyengat, baunya busuk sekali. Busuk itu bahasa kami artinya buntu. Sebentar-sebentar keluar lagi suara dan aroma itu hingga hari menjelang pagi. Namun Kenanga tak sedikit pun mengeluh. Hari pun siang, Kenanga pamit pulang. "Nek, terima kasih ya. Nenek sudah menumpangi saya tidur dan memberi saya makan. Sekarang saya nak balik." "Iyalah Cuk, hati-hati di jalan ya." "Oh iya Cuk, bawalah labu yang ada di depan tu. Pilihlah sebuah, sampai rumah baru dibelah ya." Dengan senang hati, Kenanga mengambil sebuah labu yang sedang besarnya. Kemudian ia pulang ke rumah dengan perasaan cemas, tapi siap untuk menerima omelan si emak. Memang benar, si emak menunggu di depan pintu. "Kemana kau ni Kenanga? Sehari semalam pergi menyuci. Mana cuciannya? Kau tukar dengan labu ke?" "Tak ada, aku tak mau." Pelan-pelan dengan penuh hormat, Kenanga menceritakan pengalamannya. Kemudian ia masuk mengambil sebuah pisau untuk membelah labu sesuai pesan nenek. Labu pun terbelah. Wow, ternyata isinya emas. Ada galung, gelang, cincin, anting, banyak sekali. Seketika si emak berubah sikap. Yang tadinya cekap pinggang dengan muka masam, jadi memeluk Kenanga dengan wajah manis dan penuh kasih. "Untuk emak dan kakak juga ya Kenanga. Mawar, sini. Adikmu nih bawa emas banyak." Lalu Mawar pun ingin pula mendapatkan emas seperti Kenanga. Ia pun pergi ke sungai dengan membawa sekeranjang pakaian. Sampai di lanting, pakaian segera dilemparkannya ke sungai. Ia menyusur tepi sungai. Hari hampir malam, ia tiba ke pondok Nek Kelampung. Nek Kelampung sedang duduk di depan pintu sambil berayun kaki. "Siapa kau anak gadis? Nak kemana datang begini?" "Aku Mawar." "Nenek siapa?" "Aku Nek Kelampung."
Aku mau numpang tidur. Aku mencari cucianku dihanyutkan air. Naiklah, kata Nek Lampung. Mawar pun naik. Sebelum tidur, sang nenek minta dipijit. Baru memijit, sudah keluar dentuman dengan bau yang menyengat. Bau apa nih? Buntutnya, ampun. Semalaman Nek Lampung terus berkentut. Rupanya Nek Lampung buntut nenek dia. Nek Lampung buntut. Sang nenek hanya tersenyum mendengar ocehan Mawar. Setelah hari siang, Mawar pun pamit pulang. Tapi sebelum pulang, kata Mawar, Nek Lampung buntu, aku minta buah labunya ya. Ambillah, kata Nek Lampung. Mawar pun mengambil sebuah labu yang paling besar. Sampai di rumah, si emak menunggu dengan sebilah parang. Diam-diam, mereka berdua membelah labu itu. Wah, labu pun terbelah. Keluarlah seekor ular besar dari dalam labu itu. Lalu mereka berdua dibelitnya. Demikianlah ceritanya. Orang yang rajin dan berhati bersih akan menuai akhir yang membahagiakan. Sedangkan orang yang malas dan sombong akan berakhir dengan malapetaka.